Shalom, selamat sore. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kategori ministry kaum ibu GPPS. Sebelum kita masuk di dalam firman, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini. Kembali kami boleh mendengar firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, baik yang menyampaikan maupun yang menerima firman Tuhan, supaya benar-benar kami firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita mau sama-sama membahas firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan. Yang terdapat di dalam Yesaya 21 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan, ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Duma, kata ini mempunyai arti kesunyian. Ayat ini mempunyai arti secara simbolis yang melukiskan keadaan orang Edom yang sedang diliputi suasana penderitaan yang menyedihkan, yang menggelisahkan dan menakutkan. Dan seorang pengawal yang berada di tempat yang tinggi, yaitu menara penjagaan, sehingga ia dapat melihat jauh ke depan kapan fajar mulai menyingsing, atau kapan fajar mulai terbit dan malam akan tiba. Malam, gambaran daripada suasana yang menakutkan dan menyedihkan, menggambarkan keadaan dunia pada saat-saat ini yang sangat menakutkan, yang sangat menggelisahkan, sangat mengkhawatirkan, membuat banyak orang susah. Nah, ibu-ibu, di dalam ayat emas ini kita akan membahas 3 hal. Yaitu yang pertama, berulang kali. Yang kedua, selalu dijawab. Yang ketiga, apa jawaban pengawal? Nah, sekarang untuk yang pertama. Si penanya datang berulang kali kepada pengawal dan bertanya, pengawal, kapan malam akan berakhir? Dan pertanyaan ini diulang sampai 2 kali. Berarti si penanya ini dia tidak jemu-jemunya dari tempat tinggalnya untuk pergi ke menara penjagaan yang mungkin saja letaknya agak jauh. Tetapi si penanya ini tidak mengerti letih. Dia tidak patah semangat. Dia bersungguh hati, yang artinya adalah dengan tekun dia datang untuk bertanya kepada si pengawal.
satu gambaran ibu-ibu, manusia yang sedang di dalam kesesakan. Jadi di dalam menghadapi persoalan hidup, apalagi keadaan zaman saat-saat ini, ya, banyak orang merasa susah, tertekan. Tetapi biarlah kita mau belajar seperti si penanya tadi. Dia tidak patah semangat di dalam menghadapi situasi yang menakutkan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dan juga di dalam Ayub pasal 7 yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Orang upahan, orang yang diupah, mau tidak mau, baik itu panas, baik itu hujan, kalau atasan yang menyuruh, orang upahan itu harus mau berangkat untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh atasannya. Nah, inilah keadaan manusia di bumi ini. Mau tidak mau, kalau dikatakan bukankah manusia harus bergumul di bumi. Jadi katakan bahwa bumi ini digambarkan sebagai arena pergumulan. Dan jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Untuk bergumul diperlukan kekuatan. Kalau tidak kuat, maka dia akan kalah. Bagaimana keadaan dunia, keadaan zaman akhir-akhir ini. Banyak orang menjadi stres karena nggak tahan lagi. Kalau stres nggak bisa ngatasi, terus jadi yang bagaimana? Putus asa, frustrasi, depresi, dan banyak kejadian yang bunuh diri. Ibu-ibu, jangan tawar hati, jangan patah semangat, tetapi cari Tuhan dan carilah kekuatannya. Jangan cari yang lain. Sebab di dalam Ayub 5 ayat yang ke-8. Tetapi aku mencari Allahku dan aku mengadukan perkaraku. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Di dalam menghadapi kesukaran, kesesakan seperti zaman-zaman, seperti saat-saat ini, ibu-ibu, kita nggak bisa santai, perlu kesungguhan. Kalau pamit kepada keluarga, bilang katanya mau doa semalam suntuk. Wah, kedengarannya memang luar biasa ya. Mau pamit doa, mau doa semalam suntuk. Tapi tidur semalam suntuk di gereja, amennya pagi. Itu banyak kejadian. Hati berkehendak, tetapi begitulah adanya. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Karena kesungguhan kita tidak sia-sia, akan membawa satu kemenangan yang luar biasa. Sebab orang yang sungguh-sungguh itu mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena ada tertulis di dalam firman-Nya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Jadi mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberikan kekuatannya, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan kepada mereka yang bersungguh hati. Ada perkecualian. Yang tidak bersungguh hati, sekalipun doa berapa lama, doanya tidak dijawab.
Tetapi kalau kita berdoa dengan bersungguh hati, dengan hati yang hancur, maka ibu-ibu, ada hasilnya. Seperti kisah Nabi Elia yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18. Elia minta hujan kepada Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan. Bukan 1 kali dikabulkan, bukan 2 kali dikabulkan. Tetapi kalau ibu-ibu selidiki, maka Elia mengambil satu posisi hormat kepada Tuhan yang luar biasa. Ia tunduk, ia menyembah dengan wajahnya sampai kepada kedua lututnya. Jadi posisi tinggi badan manusia kurang lebih 1,5 atau 1,60 atau ada yang lebih ya. Ditekuk begitu rupa. Satu tanda bahwa Elia begitu menghormati Tuhan. Tetapi kalau saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang menyembah kepada Tuhan itu sambil tidur, sambil leyeh-leyeh, sambil rileks, kurang hormat kepada Tuhan. Maaf, Elia mengambil satu sikap hormat, dan setelah berdoa, Elia menyuruh bujangnya untuk naik ke puncak gunung untuk melihat apakah ada tanda-tanda turun hujan. 1-2 kali bujangnya menjawab tidak ada tanda-tanda Tuhan. Tetapi untuk yang ke-7 kalinya, si bujang ini mengatakan bahwa ada tanda, yaitu awan yang sebesar telapak tangan. Awan yang sebesar telapak tangan, sungguh sangat kecil sekali. Nah, awan yang sebesar telapak tangan, doa Elia tidak sia-sia. Apa artinya? Dari yang tidak ada apa-apa, tidak ada awan. Kemudian ada tanda, yaitu awan sebesar telapak tangan. Berarti titik terang dari Tuhan. Dan awan ini menjadi awan badai, kemudian turun hujan lebat. Artinya, kalau Tuhan sudah memberikan titik terang dalam persoalan kita, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyempurnakan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, Tuhan pasti menolong. Bukan setengah-setengah, tapi Tuhan kalau menolong sampai sempurna pertolongannya dan nyata pertolongannya. Ibu-ibu, pada tahun 87 suami saya buka udang usaha tambak udang windu. Tetapi tahun 90 bangkrut. Karena apa? Karena suami saya tidak ada pengalaman di udang windu. Selama 9 tahun tidak ada penghasilan, artinya tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan. Bukan karena suami saya malas, tidak punya usaha apa-apa. Ya sudah berusaha tapi tidak berhasil. Setiap bulan bank menagih bunga. Setiap bulan bank mengejar-ngejar bunga, tetapi kami tidak bisa membayar. Bukan untuk niat menipu, tetapi karena memang tidak ada pemasukan. Rumah tempat tinggal kami sebagai jaminan akan dilelang. Ibu-ibu, bagaimana perasaan seorang istri atau seorang ibu rumah tangga, rumah yang ditinggali mau dilelang? Oh, saya dan suami saya ambil satu keputusan untuk doa puasa. Tidak cukup doa puasa saja, kami teruskan, kami tambahi jam-jam doa. Doa semalam suntuk. Bukan dengan santai, bukan dengan
Dikabulkan boleh, tidak dikabulkan juga enggak apa-apa, tidak. Tetapi saya berdoa sampai meneteskan air mata. Setiap doa air mata jatuh di bawah kaki Tuhan. Sungguh tidak sia-sia. Karena firman Tuhan katakan, setiap tetesan air mata kita ditampung di dalam kirbat Tuhan. Apa artinya? Tuhan bertanggung jawab terhadap setiap tetesan air mata yang kita jatuhkan di bawah kaki Tuhan. Ibu-ibu, sungguh luar biasa. Berkat doa puasa, berkat doa semalam-malaman selama 9 tahun, maka bunga yang sebesar 450 juta dihapus oleh bank. Luar biasa. Kalau zaman itu, tahun itu sungguh sangat besar, hampir 0,5 M. Dihapus oleh bank. Inilah satu titik terang yang Tuhan nyatakan. Saya bersama suami saya lebih bersemangat lagi karena Tuhan sudah menampakkan titik terang, dan saya percaya hutang kami kepada bank yang sebesar hampir 1 M, saya percaya pasti lunas. Tuhan memberkati. Sungguh kalau setiap bulan kalau bunga besar 450 juta sudah dihapus, bank menetapkan untuk setiap bulan 20 juta harus diangsur 20 juta. Dari mana 20 juta? Sedangkan suami saya tidak ada usaha apa-apa, tidak ada pemasukan. Kemudian bank berkemurahan, berkat doa bank berkemurahan diturunkan sampai 5 juta. Nah, disitulah ibu-ibu kami semakin sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh doa dengan sungguh-sungguh. Oh, puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati dengan limpah sehingga rumah kami tidak jadi dilelang dan sertifikat rumah kembali kepada kami. Sungguh luar biasa. Karena itu jangan santai-santai kalau datang kepada Tuhan, tetapi perlu kesungguhan, karena kesungguhan kita tidak sia-sia. Demikian juga cari Tuhan, cari kekuatan. Orang yang mencari dia tidak santai, tetapi ada usaha, berusaha untuk menemukan apa, untuk mendapatkan apa yang kita cari tadi. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang terlalu ajaib, terlalu tinggi, tidak sanggup aku menjangkaunya. Pengetahuan manusia terbatas, tetapi Tuhan, kuasa Tuhan luar biasa. Nah, ada seorang ibu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena putrinya ginjalnya banyak batunya, harus ditembak pada saat itu 1 kali tembak 4 juta. Dan anak ini harus ditembak beberapa kali, sedang ekonomi ibu ini ekonomi lemah. Tetapi saya lihat ibu ini datang di doa semalam suntuk, berdoa dengan hati hancur. Maka doanya tidak sia-sia. Pada satu saat kembali kepada dokter, dokter bertanya, dokter berkata bahwa batu yang ada di ginjalnya sudah tidak ada. Ginjalnya sudah sempurna, tidak ada batu sama sekali. Dokter bertanya, minum obat apa? Lalu dokter perkirakan salah, tertukar foto orang lain. Tetapi bukan salah foto, bukan minum obat apa-apa, tetapi Tuhan yang menjamah ginjal putri dari ibu ini. Berkat doa yang sungguh-sungguh, berkat doa yang dengan tekun, maka batu-batu yang ada di dalam ginjalnya tidak tahan, hancur, sirna oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari ibu-ibu, mungkin selama ini kita berdoa asal-asalan, tapi kita ubahkan seperti si penanya tadi, berulang kali datang kepada Tuhan, berulang kali dengan tekun berdoa. Yang kedua yang akan kita bahas adalah setiap kali si penanya datang kepada pengawal, maka selalu mendapatkan jawaban. Ya,
Kalau pengawal berada di menara, berada di tempat penjagaan yang tinggi, gambaran bahwa penolong kita, penolong yang berada di atas, ya. Puji nama Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Demikian juga tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Bahwa kedatangan kita mencari Tuhan pasti mendapatkan kelepasan. Setiap detik, setiap saat Tuhan selalu hadir bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dokter ada jam bicara, ada jam kerja. Tapi bagi Tuhan tidak ada jam bicara. Bagi Tuhan tidak ada jam kerja. Setiap saat Tuhan selalu siap. Yang ketiga, apa jawaban pengawal? Jawaban pengawal, pagi datang, malam juga. Pagi suasananya terang, satu gambaran daripada kebahagiaan. Malam gelap, suasana penderitaan. Jadi mengandung satu nasihat atau peringatan bahwa kebahagiaan dan penderitaan selalu dijodohkan Tuhan di dalam hidup manusia. Dan hanya Tuhan yang berkuasa mengubah kegelapan menjadi terang di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-16b. Dan firman Tuhan tertulis, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Bahkan tuh di dalam 1 Samuel 2, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa, berkuasa atas segala perkara. Dan hanya Tuhanlah yang sebagai jawaban di dalam hidup kita. Dia adalah gambaran seperti pengawal yang berada di tempat menara yang tinggi, yang mengetahui dengan persis kapan malam akan datang dan pagi akan datang. Nah, pengawal ini selalu menjawab setiap kali si penanya datang untuk bertanya, karena si penanya merasa sudah tidak tahan lagi dengan panjangnya malam dan dia sangat mengharapkan terbitnya fajar yang terang. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ada tertulis di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-13 dan 14. Nah, Ibu, kuasa sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuat nasib mujur dan nasib malang. Juga Tuhan yang membuat orang jadi kaya dan miskin. Jadi satu peringatan, satu nasihat bagi kita semua. Biar kita mau belajar selalu dekat dengan Tuhan. Bukan dengan santai-santai, tetapi dekat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Menjaga kesucian hidup. Karena segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan seperti yang tertulis di dalam Yesaya 29.
Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan terjadi pada kita, tapi kita ubahkan. Mungkin selama ini kita ibadahnya santai, bukan secara satu kerinduan hati ingin mendengar firman Tuhan, bukan. Tapi mungkin karena sesuatu hal, ya, ibadah yang sia-sia, tapi kita ubahkan. Perlu kesungguhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Apa janji firman Tuhan? Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kesesakan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Puji Tuhan. Mazmur 37, 18 dan 19. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan atas hidup orang-orang saleh. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang menjaga kesucian hidup dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi miliknya akan tetap menjadi miliknya. Waktu kesesakan, waktu penderitaan, mereka tidak akan menderita. Karena apa? Karena Tuhan ikut campur tangan. Seperti saat-saat ini banyak orang susah, tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Janji firman Tuhan di masa kelaparan, di masa paceklik, di mana banyak orang susah kena PHK, bisnis macet, banyak pabrik-pabrik yang tutup sehingga banyak yang tidak bekerja lagi. Tetapi mereka akan berkecukupan karena pemeliharaan Tuhan dengan baik. Luar biasa Allah yang kita sembah. Sekian firman Tuhan. Biarlah kita mau mengubah hidup kita ini. Kalau mungkin biasanya kita kurang bersungguh hati, tetapi saat ini kita setelah mendengar firman Tuhan, kita mau ubahkan. Perlu kesungguhan di dalam segala hal, di dalam ibadah kita. Terima kasih dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman Tuhan pada sore hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang bersungguh-sungguh hati. Tetapi Tuhan Allah Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Ibadah kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir saja, tetapi hati ini menjauh. Tetapi Tuhan Roh Kudus kuasai supaya ada satu perubahan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya pasti Tuhan memelihara kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk ibu-ibu yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, juga para pendengar. Kami berdoa, Tuhan, apabila mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupi. Tuhan, yang tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berkati pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya bagi Bapa Allah kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.